Indonesia terdiri dari beberapa suku dan kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan sendiri salah satunya yaitu adalah kesenian. Kesenian tradisional merupakan unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat, suku, atau budaya tertentu. Kebudayaan di Indonesia mempunyai beragam macamnya yang sangat melimpah. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Namun, karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap budaya sendiri, membuat kepemilikan budaya tersebut sempat diklaim oleh negara lain. Salah satu budaya yang sempat diklaim adalah angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Alat musik tradisional ini berkembang secara turun-temurun pada satu suku dan daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal tersebut. Di zaman modern seperti ini, alat musik tradisional mulai terlupakan dan jarang ditemui di kota-kota besar, seperti Bekasi. Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Barat. Bekasi merupakan kota besar yang memiliki cukup banyak kumpulan komunitas, salah satunya yaitu komunitas angklung. Salah satu komunitas angklung di Bekasi yaitu komunitas Tamara Angklung. Mereka merupakan sekumpulan orang yang ingin melestarikan kesenian tradisional dan melakukan upaya agar kesenian tradisional tidak terlupakan, salah satunya yaitu dengan cara menghibur pengendara roda 2 maupun roda 4 di persimpangan lampu merah di Bekasi. Sejak tanggal 5 bulan Mei kita melaksanakan pembelajaran angklung tentunya, karena angklung ini untuk seniman dan juga buat anak-anak cucu kita semua. Karena anak-anak cucu kita semua ini pengen meneruskan seni budaya angklung yang ada di lingkungan, karena tempatnya di sini, jadi mungkin yang ada di lingkungan kota Bekasi. Sebelumnya pasti kita belajar dulu. Kalau tanpa belajar mungkin tidak bisa, karena cucu saya juga ya si kembar itu belajar, karena belajar itu penting untuk kesenian budaya kita ini. Jadi tidak dipelajari dengan orang lain, beliau belajar sendiri tentunya, karena beliau berkreatif ya untuk mempelajari seni angklung. Bisa lagu-lagu daerah ataupun lagu dangdut ataupun lagu bersolawat dari jam 9 sampai jam 6. Udah jelas berpengaruh karena penghasilan mengurangi. Biasanya penghasilan dapatnya sekian, sekarang menurun karena dengan keadaan pandemi. Jadi penghasilan jelas menurun. Bisa jadi sering. Kesulitannya ya kalau yang namanya itu anak kembar itu tidak belajar dari orang lain,
Mungkin karena bisa dia kreatif sendiri, jadi mengambil dari not-notnya. Kadang-kadang ya namanya belajar sendiri kurang begitu memahami. Tetap lokasi di sini. Dari jam 9 sampai duhur sampai sore. Jam 5 udah selesai. Jelas berpengaruh karena penghasilan tidak sesuai. Bisa mengurangi. Biasa hasilnya sekian, mengurangi menurun. Kalau untuk larangan pasti ada, ya terkecuali kita nggak menggunakan masker. Sudah sejak dari dulu, cuman kami mengembangkan dari awal ini. Dulunya awalnya kita itu keliling kampung, lalu pindah jadi ke lampu merah, mangkal. Jenis alat musik angklung itu berbagai macam alat, tapi yang saya gunakan cuma angklung, teplak dan beduk, serta gambang. Sebenarnya sih tidak susah, angklung itu autodidak. Kalau kita bisa gitar, kita juga pasti bisa angklung. Ada. Kita sejak dari kecil karena kita hobi musik. Berawal mula kami hanya bisa menonton, tapi kami penasaran ingin terjun dan kami juga belajar sendiri, akhirnya sampai sekarang terbangkit. Kita tergabung dari lima orang, termasuk itu masih ponakan juga. Dan otodidaknya itu kita belajar dari aplikasi YouTube, piano, jenis piano. Harusnya sih turun menurun, karena kan ini seni budaya, jangan sampai kita hilangin. Dari angklung ini berasal dari Bandung, cuman kita kalau berhasil kita bangkitin dari berbagai daerah.